Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja sekalipun pada saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID. Tapi semoga situasi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar dan meraih cita-cita apa yang kita cita-citakan, dan harus tetap semangat ya. Nah, today we are going to learn about modals. Should, penggunaan should. Should adalah salah satu bentuk modals yang sering kali digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, untuk materi lengkapnya silakan disimak materi berikut ini. Nah, should itu adalah salah satu bentuk modals. Modals adalah kata kerja bantu ya, yang paling sering digunakan untuk menyatakan obligation, keharusan, atau menyatakan expectation, harapan, atau menyatakan recommendation atau advice, saran. Atau should juga biasa digunakan untuk menyatakan suatu hal yang mestinya tidak terjadi di masa lampau. Nah, seperti contoh, you should study hard if you want to success. Penggunaan kata should di sini untuk menyatakan suatu keharusan. Jika kamu ingin sukses, maka kamu harus belajar dengan baik atau belajar dengan keras. You should study hard if you want to success. Seperti itu. Should dalam bentuk present menunjukkan yang harus dilakukan atau biasa disebut dengan obligations. Nah, should ini jika digunakan untuk diri sendiri hanya digunakan dalam kalimat obligation. Apa sih obligation itu? Anyway, obligation adalah kalimat yang menjelaskan kewajiban atau keharusan tentang sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Nah, rumusnya sendiri adalah subject, should, first bar infinitive. Berikut contohnya, I should go to school before my mom yell at me, and then Nah, penggunaan should in future. Should di sini digunakan untuk menyatakan kemungkinan terjadi atau tidak terjadi suatu kegiatan di masa akan datang. Seperti contoh, digunakan untuk sebuah recommendation, what should I wear, atau digunakan untuk sebuah expectation atau harapan. Seperti contoh kalimat yang ada di. Nah, contoh dialog 2 yang kalian lihat ini adalah salah satu contoh dialog yang menggunakan should di masa akan datang atau penggunaan should in future. Nah, yang terakhir adalah penggunaan should in past. Rumusnya sendiri adalah subject plus should plus have plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, should pada keadaan seperti ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu, namun kejadian tersebut pada dasarnya tidak terlaksana. Seperti contoh kejadian berikut ini. Pak Tarno sebelum berangkat kerja, istrinya memberikan saran, you should take your umbrella. Mungkin saja akan hujan, kamu seharusnya membawa payung. Tapi ternyata Pak Tarno tidak membawa payung, dan ternyata hujan. Akhirnya si istrinya berkata, what did I tell you? Apa yang saya katakan? You should have taken your umbrella, then you will not have got wet. Seharusnya kamu bawa payung, tetapi kamu tidak membawanya, dan akhirnya kamu basah. Nah, inilah yang dimaksud dengan suatu kejadian yang mestinya tidak terjadi di masa lampau. Happy watching, semoga materinya bisa dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum.